Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kali ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia, dan pada kesempatan kali ini materi yang akan dipelajari adalah mengenai keterkaitan antar gagasan pada teks lisan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa paragraf padu terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelas. Tetapi ada loh sebuah paragraf yang tidak padu. Apa yang menyebabkan sebuah paragraf menjadi tidak padu? Jawabannya adalah karena terdapat kalimat sumbang atau rancu yang ada di dalam paragraf tersebut. Kalimat sumbang ini itu tidak sama dengan gagasan penjelas atau gagasan pendukung yang seharusnya mendukung gagasan pokok. Lalu, bagaimana cara mengetahui kalimat sumbang pada suatu teks lisan? Yang pertama tipsnya adalah dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok pada teks terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tentukan kalimat yang tidak mendukung gagasan pokok atau tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Dan kalimat itulah yang nanti dinamakan sebagai kalimat yang sumbang pada suatu paragraf. Mari kita dengarkan teks lisan berikut ini dengan seksama. Ilham adalah murid berprestasi di sekolah. Di SD tempatnya bersekolah, ia berhasil menjadi siswa yang memperoleh jumlah hafalan Al-Quran terbanyak. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menjadi juara satu lomba Musabaqah Tilawatil Quran se-Kota Mataram. Ilham sangat hobi bermain sepak bola. Sekarang ia sedang menunggu pengumuman babak final lomba MTQ se-Provinsi NTB. Oke, mari kita cermati teks lisan tersebut. Jadi teks tersebut apabila ditulis dalam sebuah kalimat itu akan menjadi seperti ini. Ilham adalah murid berprestasi di sekolah. Di SD tempatnya bersekolah, ia berhasil menjadi siswa yang memperoleh jumlah hafalan Al-Quran terbanyak. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menjadi juara satu lomba Musabaqah Tilawatil Quran se-Kota Mataram. Ilham sangat hobi bermain sepak bola. Sekarang ia sedang menunggu pengumuman babak final lomba MTQ se-Provinsi NTB. Sekarang sebelum menentukan kalimat sumbang, kita tentukan dulu gagasan pokoknya. Dan gagasan pokok pada teks lisan ini terletak pada kalimat pertama. Betul, kalimat pertama yaitu Ilham adalah murid berprestasi di sekolah. Inilah merupakan gagasan pokok. Sekarang barulah kita tentukan yang merupakan kalimat sumbang pada paragraf. Di manakah letak kalimat sumbang paragraf tersebut? Jadi kalimat sumbangnya atau kalimat rancunya terletak pada kalimat Ilham sangat hobi bermain sepak bola. Kenapa? Karena kalimat ini tidak berhubungan sama sekali dengan prestasi Ilham di sekolah yang menjadi siswa dengan hafalan terbanyak. Jadi kalimat sumbang itu tidak berhubungan atau tidak mendukung gagasan pokok. Oke? Paham? Paham. Sekarang kita lanjut ke tugas. Sudah siap dengan tugasnya? Pasti sudah siap ya? Siap-siap. Tugasnya adalah mendengarkan teks lisan dengan seksama, kemudian menentukan gagasan pokok serta kalimat sumbang di dalamnya. Tulis jawabannya pada buku tulis. Teks pertama. Suasana alam di desaku sangatlah sejuk dan damai. Desaku jauh dari suara bising kendaraan kota. Udaranya pun sangat sejuk karena tidak ada gangguan polusi.
Pepohonan pun masih rindang sehingga semakin menambah keasrian desa. Pemandangan hamparan sawah selalu menghiasi desaku. Sungai di desaku masih berair jernih dan sangat nyaman untuk bermain-main. Orang-orang desa sangat senang dengan hasil panen yang melimpah. Teks kedua. Kesehatan dan daya tahan tubuh dipengaruhi oleh pola olahraga. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Hal ini sangat mungkin terjadi karena olahraga adalah aktivitas yang dapat melancarkan proses metabolisme dalam tubuh. Ketika proses metabolisme dalam tubuh berjalan dengan lancar, maka semua zat dari makanan yang dikonsumsi dapat diserap dengan baik. Zat makanan yang diserap oleh tubuh ini kemudian akan menjadi nutrisi bagi organ tubuh. Jika setiap organ dalam tubuh dapat melakukan fungsinya dengan baik, maka secara otomatis tubuh kita akan terhindar dari gangguan penyakit. Oleh karena itu, olahraga sangat membuat tubuh lelah dan berkeringat. Teks ketiga. Indonesia adalah negara dengan keberagaman dalam setiap lini kehidupan, mulai dari agama, ras, suku, kepercayaan, bahasa, budaya, ataupun adat istiadat. Selama bertahun-tahun, keberagaman itu tidak pernah terusik. Semua hidup berdampingan rukun satu sama lain. Dan sekarang karena membela dan menuntut satu individu kemudian mempertaruhkan seluruh kedamaian yang ada. Semua pihak tentu berharap permasalahan ini dapat selesai tanpa ada tumpah darah. Semua pihak ada baiknya dapat menahan emosi. Budaya Indonesia membuat bangsa lain berdecak kagum. Semua departemen seharusnya bisa meredam emosi rakyat. Semua pemimpin agama seharusnya bisa membawa umatnya kembali ke koridor semula. Sekarang semua harus mengutamakan bertoleransi yang bertanggung jawab demi Indonesia. Teks keempat. Tempat tinggal sementara selama aku kuliah di kota ini hanyalah di kamar berukuran 3 x 4 meter ini. Ruangan ini mempunyai 1 pintu, 1 jendela, dan 2 lubang ventilasi. Di dalam kamar ini ada 1 almari kecil di sudut ruangan, kasur berukuran single, 1 dispenser, 1 magicom kecil, dan meja belajar kecil. Tidak ada dipan di kamarku, karena kasur aku letakkan begitu saja di lantai. Kamarku dulunya disewa oleh seorang wanita, barang-barangku juga tidak terlalu banyak. Ini karena aku ingin kamarku terlihat simpel dan tidak rumit. Untuk mendukung hal itu, aku mengecat kamarku dengan warna putih. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dapat dipahami dengan baik dan tugas-tugasnya dapat dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya.